Kembali lagi bersama gue Jimiu di video question and answer episode yang kesekian. Gue sampai lupa episode ketiga ya. Dan di episode ketiga ini gue akan membahas mengenai biji-bijian yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman. Dan saya hanya ingin mengingatkan kalau teman-teman ingin bertanya, mengajukan pertanyaan pada saya, jangan lupa cantumkan nama dan kota asal supaya memudahkan saya memberikan jawaban atas pertanyaan kalian dan menyesuaikan dengan tradisi yang ada di daerah kalian. Ya, seperti pertanyaan berikut ini, pertanyaan tentang rempah-rempah, biji-bijian dan juga sangjit. Dari Yuliana Salim, dan dia membalas di bawahnya berasal dari Medan. Bingung mau susun sendiri acara adat sangjit untuk sangjit cewek untuk cowok Teochew. Nah, ini ya. Kok isian rempah-rempah atau biji-bijian sangjit apa perlu? Apa saja ya kok untuk pihak wanita? Nah, biji-bijian, rempah-rempah biasanya disediakan oleh pihak mempelai pria. Ya, pihak mempelai pria yang menyediakan itu. Dan biji-bijiannya, rempah-rempahnya perlu atau tidak, saya kembalikan pada kalian. Seberapa banyak isi baki yang harus kalian isi atau kalian bawa. Karena begini, di zaman modern seperti ini, isi baki sangjit sekarang sudah mulai bergeser, tapi lebih mengarah ke efisiensi dan efektivitas, bukan lagi ke tradisi. Kalau kalian memang masih ingin mengikuti tradisi, biji-bijiannya akan menjadi salah satu barang wajib. Kenapa? Kalian bisa klik link yang ada di atas saya ini. Saya pun menjelaskan di mana peran biji-bijian. Biji-bijian dalam sangjit akan berperan. Satu, ketika kalian pasang spray, which is pasang spray pindah koper ini adalah tradisi yang dibuat dari sangjit. Jadi sangjit ini dibuat untuk acara pindah koper dan pasang spray. Jadi kalau kalian tidak ada tradisi pindah koper dan pasang spray, ngapain sangjit bro and sis? Nah, nonton lengkapnya di video ini ya. Tinggal klik aja, oke? Nah, yang kedua, biji-bijian seharusnya dibuat di wedding juga dipakai. Untuk apa? Untuk tepai bro and sis. Tidak menggunakan teh dari merek tertentu, teh celup merek tertentu, teh seduh merek tertentu. No, tapi ini menggunakan rempah-rempah dan biji-bijian yang sebetulnya diambil dari baki sangjit. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja rempah-rempah dan biji-bijian ini? Biji-bijian ini kalau saya telusuri banyak makna yang terkandung, dan saya tidak menemukan literasi yang bisa menjelaskan why. Tapi yang pasti satu, ada kacang tanah. Hua itu bunga, sheng itu lahir. Jadi segala berbunga dan segala lahir gitu ya. Supaya cepat beranak pinak, supaya cepat punya anak, punya keturunan katanya. Hua sheng, dan bentuknya kacang utuh beserta kulitnya, bukan kacang isinya doang ya, beserta kulitnya. Yang kedua, yang sering muncul biji-bijian itu adalah biji jagung. Kenapa biji jagung? I itu jade sebetulnya. Atau giok. Mi itu beras, jadi beras giok. Karena jagung itu katanya kayak giok, mengkilat gitu ya. Dan dalam satu buah jagung itu banyak sekali biji-biji jagungnya. Jadi supaya kalian melimpah rejeki dari sebuah kasus bisa memberikan banyak rejeki gitu ya. Terus ada juga kacang hijau. Kacang hijau kenapa? Kacang hijau itu karena kalau kalian tahu kacang hijau aslinya sebelum jadi kacangnya itu keluar kan satu buah itu akan terdiri dari beberapa kacang hijau. Dan kacang hijau itu kalau kita tanam itu akan segera tumbuh menjadi tauge, dan itu cepat. Jadi supaya cepat dipanen, supaya cepat menghasilkan. Itu ada juga biji-bijiannya berupa kacang hijau. Ada lagi yang mencampurnya juga dengan beras ya sebagai sumber bahan pokok katanya. Nah, beberapa dari biji-bijian ini akan dipakai nanti untuk sawer juga, untuk wedding juga kalau kalian memang ada tradisi sawer ya. Nah, jadi biji-bijian ini banyak sekali fungsinya. Ada rempah-rempah, ya betul. Rempah-rempah ini ada biji lotus, ada angcau atau angku, ada juga gula merah, gula batu. Maaf, ada gula batu. Kemudian banyak. Kalian tinggal datang ke toko obat Tionghoa. Kalian tinggal bilang saya mau beli rempah-rempah atau bahan-bahan untuk
wedding. Maka dia akan berikan beberapa rempah-rempah yang memang seharusnya dipersiapkan untuk sanggit ataupun untuk wedding. Mereka sudah tahu kok, ya. Mudah sekali. Dan untuk Teochew ini terutama teman-teman di Medan ya. Teman-teman di Medan ini saya sebetulnya sangat berharap sekali suatu hari nanti saya bisa berkesempatan untuk bisa menyaksikan langsung sangjitan di Medan. Kalau weddingan saya sudah pernah beberapa kali. Karena sangjitan di Medan ini cukup unik karena ada banyak tradisi di Medan yang terutama orang Teochew yang sebetulnya beda dengan sangjitan pada umumnya di Pulau Jawa. Apakah itu di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, ataupun di Semarang, Surabaya, ada beberapa tradisi di Medan yang cukup berbeda. Salah satunya yang saya tahu adalah kue-kuehan. Di Medan, terutama orang Teochew, membutuhkan banyak sekali kue-kue yang dimasukkan ke dalam baki sangjit. Contoh, kue mangkok. Kue mangkok yang ada di Bandung itu bentuknya kecil, paling hanya sebesar tangan saya ini. Ya, sementara kue mangkok di Medan itu sebesar mangkok, benar-benar mangkok besar, ya. Kemudian yang beda lagi itu di Medan itu adalah pia. Pia di Bandung tuh kecil-kecil, paling sebesar ini, ya. Sementara kalau di Medan tuh pianya besar-besar, ya, seperti semacam Tiongchiu pia atau pia bulan gitu. Nah, banyak hal yang berbeda dari tradisi sangjit di Medan dan juga di Bandung. Tapi yang pasti yang saya tahu kue-kue di Medan itu jauh lebih banyak yang harus dimasukkan. Tidak hanya sekedar kue mangkok dan lapis legit kalau di Bandung, tapi di Medan lebih banyak. Dan pada umumnya untuk sebuah tradisi sangjit di Medan pun orang Teochew pun memiliki tradisi yang kurang lebih sama pada umumnya ya. Oke, terima kasih untuk Yuliana Salim sudah memberikan pertanyaan, mudah-mudahan menjawab. Dan untuk teman-teman semua yang masih mau mengajukan pertanyaan, jangan lupa cantumkan nama dan kota asal kalian sekali lagi. Dan kalau belum subscribe, silakan subscribe sekarang. Klik. Gratis ya, dan nyalakan loncengnya juga. Oke, see you di video selanjutnya. Bye.